Ada, Bu. Ridwan Alwi. Tidak hadir? Hadir, Bu. Oh, Hadir. Muhammad Arya Ajhari. Hadir, Bu. Oke, maaf ya, saya terlempar tadi ya. Oke, Maulana Ihsan ada? Ada, Bu. Hadir, Bu. Oke, Helga Nirwani. Hadir, Ibu. Helga Nirwani. Rizky Duyanto. Ada, Bu. Eko Hardiansah. Hadir, Bu. Oke, Sinta Marito Panjaitan. Hadir, Bu. Bagas Nirma Pratama. Hadir, Bu. Nurul Hidayati Pane. Hadir, Bu. Alvin Isninda. Hadir, Bu. Oke. Raja Alamsyah. Hadir, Bu. Dika Antonius Tamba. Dika Antonius Tamba. Rafian Yoga Indra Sahma. Hadir, Bu. Rafian. Oke, hadir ya. Nazarudin. Hadir, Bu. Muhammad Gapur. Muhammad Gafur ada? Ada, Bu. Ada. Enos Juniarman Laya. Enos. Belum bisa masuk dia, Bu. Oke. Angga Pangestu. Hadir, Bu. Oke, hadir semuanya ya. Yang belum, nah itu tadi Dika udah hadir? Ini kayaknya sinyal ya yang kacau ya. Sinyal saya kayaknya nih. Dari tadi pagi. Oke, saya screenshot dulu ya yang hadir. Sebelum kita mulai. Satu, dua, tiga. Baik, kita mulai perkuliahan kita hari ini. Silahkan matikan videonya. Saya juga harus matikan video ini. Sinyal saya sangat payah hari ini. Oke, kita akan mulai melanjutkan kuliah tentang apa itu nirmana. Pertemuan yang kedua ya. Oke. Saya paparkan dulu. Ini oke. Ya. Nirmana. Nirmana itu asal katanya dari bahasa Sanskerta ya, bahasa kuno. Yang terdiri dari kata nir, tidak ada atau tiada, atau dan mana, arti. Kalau digabungkan tiada arti. Sehingga nirmana berarti kosong atau tidak apa-apa. Tidak ada apa-apa, dapat juga diartikan sebagai tidak memiliki makna. Dalam hal ini, nirmana diartikan sebagai lambang bentuk yang tidak bermakna, dilihat sebagai kesatuan pola, warna, komposisi, irama, nada dalam desain. Bentuk yang dipelajari biasanya dari bentuk dasar seperti kotak, segitiga, bulat,
yang sebelumnya tidak bermakna diracik sedemikian rupa menjadi makna tertentu. Ya, kita belajar dari yang tidak punya makna ya. Nirmana sebagai pengorganisasian atau penyusunan elemen visual. Visual itu yang bisa dilihat ya, ada titik, garis, warna, tekstur, menjadi satu kesatuan harmonis. Menyusun dan mengorganisir. Nirmana dapat diartikan sebagai hasil angan-angan dalam bentuk. Screen sharingnya nggak kelihatan, Bu. Oh. Beneran nggak kelihatan ya? Padahal di sini sudah ini. Yang nggak kelihatan, Bu. Oke, saya coba dulu ya. Press dulu. Ini sudah? Masih belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Iya. Oke, Belum, ada Bu. jaringan hari ini ya. Saya tes dari handphone saya. Oke, saya bacakan saja dulu ya. Ini sementara. Nanti bahannya saya sampaikan. Sementara saya coba pakai handphone. Sepertinya handphone juga bermasalah. Biasanya di tempat saya tidak ada masalah sinyal. Ini dari tadi pagi memang nih. Recording in progress. Ini tidak kelihatan sharing saya? Udah, Bu. Udah kelihatan, Bu. Udah kelihatan ya? Oke. Udah, Bu. Oke. Nirmana Nirmana sebagai pengorganisasian atau penyusunan elemen visual seperti titik, warna. Ini suara saya terdengar cukup baik? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Oke ya. Kita di sini sekarang. Paragraf pertama. Nirmana dapat diartikan sebagai hasil angan-angan dalam bentuk Dwimarta, 3 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi yang mempunyai nilai keindahan. Nirmana disebut juga ilmu tata rupa kalau menurut Sajiman Ebdi Sanyoto ya tahun 2005 penelitiannya. Meski nirmana dipahami sebagai sebuah bentuk yang tidak berbentuk, dalam konteks desain visual, nirmana memegang peranan penting perihal bagaimana menata dan menyusun elemen dasar desain komunikasi visual. Peranan penting lainnya, nirmana mensyaratkan tata susun, tata kelola, unsur desain komunikasi visual dalam sebuah perencanaan komposisi yang serasi dan seimbang di dalam setiap bangunannya. Jadi menyusun hal-hal yang tidak bermakna mungkin ya, tapi bisa terlihat indah. Nah, untuk apa ya kita mempelajari nirmana? Dengan mempelajari nirmana, seseorang akan diharapkan memiliki pengertian, dapat mengasah keterampilan, mempertajam kepekaan terhadap segala sesuatu yang menyangkut dengan desain. Jadi di sini penekanannya mengasah keterampilan. Karena itu di mata kuliah kita ini lebih banyak praktek ya, mengasah skill tangannya.
Kemudian mempertajam kepekaan. Kalau melihat sesuatu yang tidak seimbang, sakit matanya. Yang tidak lurus, sakit matanya ya. Atau yang gemetaran, langsung kelihatan. Nah, begitu. Jadi lebih peka biasanya kalau sudah belajar nirmana. Nirmana harus dipelajari dengan banyak latihan terus-menerus sehingga dapat menghayati seni dan desain dengan baik. Dihayati. Jadi jangan menganggap ini sebagai beban ya, tapi dinikmati sebagai proses untuk belajar supaya kalian ini lebih peka, lebih terampil, dan mengerti apa itu keindahan. Bagaimana mempelajari nirmana? Ini tipsnya dari buku panduan menulis mata kuliah nirmana sederhana ya, banyak melihat, banyak membaca, berbesar rasa ingin tahu, banyak berlatih, bereksplorasi, tahu ya bereksplorasi, mencoba hal-hal baru, nggak mau yang biasa-biasa aja, ingin selalu yang berbeda dan terus-menerus. Kemudian banyak mencoba dan bermain. Nah, ini penting. Jangan takut salah. Jangan takut salah garisnya tidak lurus atau kurang rapi, terus dihapus-hapus. Jangan, diteruskan saja. Jadi tekanan jari itu memperlihatkan kepercayaan diri kalian. Jadi kalau dia berhenti menggaris sebelum ujung yang dituju, itu berarti tidak percaya diri. Tarik saja. Kalau nanti tidak bagus, perbaiki di bawahnya. Nanti lama-lama mahir. Kemudian sadar bahwa kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Dalam sekali ya ilmu nirmana ini ya. Sampai bicara soal gagal. Oke. Nah, sebelum sampai ke sini, tadi saya di awal kuliah meminta kalian mempersiapkan kertas ya. Dan pulpen serta pensil. Udah siap semua ya? Coba praktekkan. Sudah, Bu. Membuat garis lurus secara horizontal. Nah, kertas kalian buat dalam posisi potret. Potret dan landscape, tahu ya bedanya ya. Susahnya kita Ya, Bu. belajar online. Oke. Nah, ini bisa dilihat posisinya begini ya. Kalian silakan buat garis horizontal. Kertas yang pertama dengan pensil. Garis horizontal dengan jarak tidak melebihi dari 0,8 cm. Lebih kecil boleh. Pulpen juga begitu. Dan dimulai dari sekarang. Siap dulu ini semua? Peralatannya sudah siap? Sudah, Bu. Sudah? Ya, Bu. Kita lihat siapa yang lebih cepat selesai ya. Silakan kalau udah selesai langsung fotokan hasilnya, letakkan di WA. Kita mulai. Hitungan dari 3 ya. Mulai dari 1, 2, 3, ya.
Oke, udah ada yang siap, lanjutkan dengan yang pulpen ya, yang udah siap pensil. Bu, itu pulpennya ditebelin atau bikin baru lagi pakai pulpen, Bu? Di kertas satu lagi yang kosong, Hmm. masing-masing satu kertas. Bu, yang menggunakan pulpen garis horizontal ya, Bu? Iya, sama. Posisinya sama ya. Satu pulpen, satu pensil, satu lembar. Ini pakai pulpen hitam ya. Ya. Siapa di sini yang sudah dua-duanya pulpen sama pensil? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Bu. Iya, saya di handphone nggak bisa membedakan pensil sama pulpen ini. Mungkin pulpen yang warnanya lebih tegas ya. Tergantung handphonenya ini kayaknya. Oke, sudah semua? Ada yang belum? Saya belum, Bu. Oke, ditunggu Raffian Yoga.
Nurul. Maulana Ridwan. Sudah semua? Ya, Sudah, Bu. Bu. Oke. Iya. Saya perhatikan gambarnya, garis-garis kalian sudah lumayan stabil. Hanya saja banyak yang tidak mau menyelesaikan sampai ending kertasnya ya. Ada sisa cukup besar. Oke, waktunya kalau sudah mau habis, saya nanti kasih link jam lagi ya. Oke. Ini yang agak berjarak punya Muhammad Arya Anjar nih. Nggak tahu kameranya terlalu dekat ya. Kayaknya terlalu jarang nih ya Arya. Muhammad Arya Anjar jangan Ya, Bu. buru-buru masuk finish. Kita nggak lomba siapa cepat sih. Cuman sengaja saya buat supaya kalian tidak fokus cari penghapus. Oke. Bagas juga kayaknya lebih dari 1 senti itu. Ya. Secara umum garis kalian sudah bagus ya. Tidak nampak baru-baru menggambar di studio. Tinggal kerapiannya aja nih, konsistensi, jaraknya sama ujung ke ujung harusnya tertutup ya. Nanti kita rapikan di tugas berikutnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Oh, sebelum dilanjutkan, saya mau nanya dulu dari kalian, apa bedanya pakai pensil sama pakai pulpen? Siapa yang mau kasih ini komentar? Mana lebih enak pakai pensil atau pakai pulpen? Pensil, Bu. Pensil. Kenapa? Pensil, Bu. Kebanyakan pensil ya. Pulpen, Bu. Kenapa pakai Pensil pensil? pulpen. Kalau pensil kan dia ada yang misalnya kan kalau pensil kan gampang berdebu, Bu. Nanti kan terus misalnya ujung yang awalnya runcing, nah di akhir dari gambar kita itu kan ada yang tumpul, Bu. Nah, kalau misalnya pulpen itu kan dia ukuran mata pulpennya kan itu dia normal, Bu. Iya. Nggak ada tumpul dan segala Pensil ada aturan ketebalannya gitu, Bu. Kan kalau pensil banyak jenisnya, 2H, 3H, B, HB, ada yang F juga. Terus kalau pulpen? Udah standar Bu ukurannya. Ukurannya udah di kayak udah biasa kayak nggak ada itunya. Dia udah sama semua gitu Bu. Beda sama pensil. Pulpen Kan sama ada ukurannya pensil juga. itu cuman punya juga beda-beda ini ya. Pensil ada Ada 2H, ukurannya juga. ya benar kata siapa tadi itu? Orang Rusia. Kalau pakai pulpen butuh adrenalin, Bu. Pulpen butuh adrenalin kayak balapan ya. Iya, tantangannya lebih gawat, Bu. Tantangannya lebih gawat. Mungkin karena garisnya lebih tegas ya. Iya, Bocoran tinta, Bu, maksudnya, Bu, mungkin. Bocoran tinta. Oke. Silakan nanti ya itu memang selera ya, selera lama-lama. Pulpen ataupun pensil. Kita lanjutkan ya kuliahnya ya. Namun nanti di tugas-tugas kalian harus ganti-ganti nih alat ininya, alat tulisnya. Bisa pulpen, bisa pensil, pensilnya bisa 2H, 2B. Pulpennya juga ketebalan 1 mili, 0,8, 0,01 ya. 0,1. Oke. Ya. Ada kalian masih pulpen 0,1? Ada, Bu. 0,5 ada Bu. 0,5, 0,02 nggak ada ya? Ada semua. Ada semua. Oh, luar biasa. Berarti masih zaman dulu punya ya. Oke, kita lanjut. Rapido paling, Bu. Iya, Rapido namanya. Dulu itu yang paling mudah rusak 0,01. Ya, kita lanjutkan ya pelatihannya tadi. Nanti akan ada kejutan-kejutan gitu selama kita kuliah.
Memastikan kalian tetap dalam semangat untuk memegang pensil ataupun pulpen, melatih skill tangannya. Nah, kita masuk ke unsur-unsur nirmana. Ini sharing saya sudah muncul lagi, terlihat. Belum Bu, masih ding. Oke. Ya, saya lanjutkan aja ya, mungkin lama aja loading ini. Unsur-unsur nirmana itu ada 4 kalau menurut Lucius Wong ini ya, 4 grup. Yang pertama unsur konseptual, unsur visual, unsur relasional, unsur praktis. Bukan mudah atau ringkas artinya ya, practical element. Kita lihat di penjelasan berikutnya. Yang pertama unsur konseptual. Unsur konseptual tidak terlihat secara kasat mata. Sebetulnya unsur ini tidak benar-benar ada, namun tetap hadir secara maya untuk membentuk unsur visual atau unsur yang tampak. Nah, ini bisa dilihat dia ada Bu, itu Ibu mute Bu mic-nya. Belum, Bu. ya sebentar. Ini sudah kelihatan? Belum, Bu. Belum, Bu. Udah, Bu. Sudah ya. Udah Bu. Oke. Titik, garis, bidang, dan volume. Ini unsur konseptual. Misalnya seperti ini tadi ya, bidang. Ada sebenarnya dia di belakang. Kemudian unsur yang kedua itu adalah unsur visual. Unsur visual adalah ketika unsur konseptual tampak menjadi bentuk yang nyata. Saat unsur konseptual telah menjadi tampak, unsur tersebut memiliki bentuk, ya ukuran, ada besar, kecil, ada warna ini ya, gelap, terang. Nah, kemudian ada tekstur. Bisa dibandingkan tadi ya antara ini tadi konseptual sama yang visual. Kemudian unsur relasional mengatur penempatan dan keterhubungan antar bentuk dan komposisi. Beberapa unsur dapat dilihat dan tampak nyata seperti arah dan posisi. Sementara itu, sebagian unsur hanya hadir untuk dirasakan, seperti ruang dan gravitasi. Ya, ini bentuknya ada arah ya, yang arahnya tegak, miring, posisi ada yang di tengah, di pinggir, ada ruang yang di atas, di bawah, ada gravitasi. Kemudian elemen unsur praktis, yaitu elemen yang mendasari konten perluasan fungsi desain yang dihasilkan ketika suatu desain telah diciptakan. Pertama itu representasi, yaitu bentuk atau wujud yang dibuat untuk menirukan sesuatu yang terdapat di alam, misalnya gambar pohon, ilustrasi pasar, foto binatang, dan lain-lain. Yang kedua itu makna, arti atau meaning.
makna yang terdapat di karya ketika desain yang ditujukan memang untuk menyampaikan pesan. Yang ketiga, fungsi. Unsur praktisnya fungsi. Ada fungsi. Fungsi hadir ketika karya desain ditujukan untuk suatu tujuan fungsional tertentu. Misalnya untuk hiasan ya. Nah, nirmana itu yang pertama ada 2 dimensi, ada 3 dimensi atau dwimarta kalau 2 dimensi ya istilahnya. Nirmana dwimarta adalah asas atau prinsip kebenaran yang dapat digunakan untuk menyusun unsur rupa menjadi komposisi desain atau karya 2 dimensi yang baik.